Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Hanafi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan saya terkait aspek-aspek yang ada pada pembelajaran berdiferensiasi. Pada topik 2, demonstrasi kontekstual. Baik, pembelajaran berdiferensiasi tersendiri adalah menurut Tomlinson tahun 2000, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Jadi, setiap studi itu disesuaikan proses pembelajaran berdasarkan kemampuan masing-masing. Dan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran di mana seorang guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa sesuai dengan kebutuhan yang mereka punya. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap materi pelajaran yang diajarkan di dalam kelas. Aspek-aspek dalam pembelajaran berdiferensiasi yang saya dapatkan ada 4. Yang pertama adalah aspek konten, yang kedua proses, yang ketiga produk, dan yang keempat adalah berdiferensiasi berdasarkan lingkungan belajar. Pembelajaran berdiferensiasi aspek konten sendiri adalah kegiatan yang berkaitan dengan perbedaan konten materi yang diajarkan kepada setiap studi sebagai tanggapan dari kesiapan belajar murid, baik itu minat atau profil belajar yang dimiliki, mulai dari visual, auditori, kinestetik, atau bahkan bisa kombinasi dari ketiganya, dari visual, auditori, dan kinestetik. Jadi setiap studi itu dikelompokkan berdasarkan materi yang diajarkan. Jadi seorang pendidik itu tidak menganggap semua yang dimiliki seorang siswa itu sama. Materi yang diajarkan oleh siswa itu berbeda, berdasarkan mulai dari minatnya tadi, kesiapan, dan juga profil belajar yang dimiliki. Komponen pada aspek pembelajaran berdiferensiasi, aspek konten, adalah materi yang disajikan dalam bentuknya itu beragam. Contoh seperti video, teks bacaan, gambar, dan lain-lain. Terdapat keterampilan atau pengetahuan yang bisa dipelajari secara mandiri oleh setiap studi. Jadi keterampilan atau pengetahuan yang dipelajari itu dapat digunakan oleh studi untuk menambah pengetahuan sendiri. Jadi guru di sini adalah membantu, memfasilitasi terkait pengetahuan atau materi yang diajarkan. Lalu pengetahuan yang disajikan memungkinkan peserta didik menyampaikannya pada teman sebaya. Selanjutnya adalah pengetahuan disajikan dalam berbagai tingkat kesulitan untuk satu tema besar. Jadi pengetahuan itu disajikan dalam berbagai tingkat, mulai dari lots hingga HOTS untuk satu tema. Dan yang terakhir adalah adanya sumber belajar yang kaya sehingga setiap peserta didik dapat memilih salah satu submateri yang disukai, submateri yang dipahami oleh setiap peserta didik, sehingga menjadikan peserta didik itu lebih mudah dalam mencerna materi yang didapatkan. Oke, selanjutnya pembelajaran diferensiasi pada aspek proses. Pembelajaran diferensiasi pada aspek proses adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik di kelas. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang bermakna bagi peserta didik sebagai pengalaman belajarnya di kelas. Jadi bukan hanya kegiatan yang tidak berhubungan atau tidak berkorelasi dengan apa yang sedang dipelajarinya. Terkait dengan proses. Terkait dengan proses ini, peserta didik diberikan pengalaman belajar yang beragam. Pengalaman belajar yang berhubungan dengan apa yang sedang dipelajari di dalam kelas. Pada komponen pembelajaran berdiferensiasi aspek proses, itu yang pertama adalah cara penyampaian materi yang disajikan itu beragam sesuai dengan kemampuan memahami murid. Contohnya ada diskusi,
studi kasus, dongeng, video, permainan, dan yang lainnya yang mencakup terkait dengan 4C. Kemampuan 4C, ada kolaborasi, komunikasi, critical thinking, dan juga creativity. Yang kedua adalah terdapat variasi aktivitas untuk memahami materi berdasarkan wadah, berdasarkan tempat yang memikat atau yang berani, yang menjadikan peserta didik itu mampu untuk menyampaikan pemahaman yang mereka dapat terkait materi yang diajarkan. Yang ketiga adalah terdapat variasi aktivitas untuk memahami materi berdasarkan lokasi. Lokasi ini bisa mencakup yang ada pada dalam kelas sampai dengan yang ada di luar kelas. Tergantung kenyamanan seorang peserta didik itu mampu menyesuaikan. Dan juga bagaimana seorang pendidik mampu membuat tempat yang nyaman bagi semua peserta didik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang keempat atau yang terakhir, terdapat variasi aktivitas yang untuk memahami materi berdasarkan jumlah murid, baik itu klasikal, individu maupun kelompok. Baik, yang selanjutnya yang ketiga adalah pembelajaran berdiferensiasi pada aspek produk. Pembelajaran berdiferensiasi pada aspek produk ini berupa variasi hasil dari tugas pembelajaran atau variasi untuk penilaian hasil belajar peserta didik. Tugas dan penilaian untuk masing-masing peserta didik tentu dibuat beragam, dibuat berbeda, namun masih tetap mengacu pada tujuan pembelajaran yang sama. Hal ini bertujuan untuk menjadikan peserta didik itu mudah dalam mencerna materi dalam tugas pembelajaran yang disampaikan, dan juga mendapatkan beberapa variasi bentuk penilaian dari peserta didik yang dikerjakan. Komponen diferensiasi pada aspek produk ada 4. Yang pertama adalah terdapat variasi produk pengetahuan untuk setiap peserta didik. Contoh dari pertunjukan bisa lalu poster, cerpen, mind mapping atau peta konsep, dan lain-lain. Yang kedua adalah penilaian terhadap pemahaman peserta didik dibuat beragam. Hal ini mencakup mulai dari sikap, keterampilan, pengetahuan, dan juga minat yang dimiliki peserta didik. Yang ketiga adalah adanya variasi aktivitas dalam pengerjaan tugas, mulai dari produk tugas individu dan juga produk tugas kelompok. Dan yang terakhir adalah adanya pemberian kesempatan untuk peserta didik menciptakan produk atau karya secara mandiri. Baik, selanjutnya yang keempat atau yang terakhir terkait pembelajaran berdiferensiasi pada aspek lingkungan belajar. Lingkungan belajar meliputi susunan kelas secara personal, sosial, dan juga fisik. Lingkungan belajar juga harus disesuaikan dengan kesiapan siswa dalam belajar, mulai dari minat yang mereka atau yang peserta didik miliki, dan juga profil belajar yang peserta didik miliki untuk menjadikan motivasi yang tinggi dalam proses belajarnya. Oke, baik, ini berikut ada beberapa tempat duduk atau setting terkait tempat duduk siswa. Ada bentuk kotak, ada bentuk berbaris, berpasangan, berempat, lingkaran, berkelompok. Nah, tempat duduk ini dibuat tidak monoton dan diatur sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Tempat duduk peserta didik bisa dibuat melingkar, berkelompok, kotak, berbaris, berpasangan. Nah, hal ini bertujuan untuk membangun pemahaman siswa dan juga membangun keterampilan yang dimiliki siswa agar pada saat proses pembelajaran itu mampu tidak bosan dan juga bisa mengikuti proses pembelajaran secara maksimal. Pada langkah-langkah merancang pembelajaran berdiferensiasi agar dapat membantu peserta didik mencapai hasil belajar yang optimal, yang pertama adalah tentu menetapkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini penting karena tujuan pembelajaran adalah inti dari keseluruhan pembelajaran itu dilakukan. Kalau tujuan pembelajarannya saja sudah salah, maka
proses pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas tentu akan tidak berjalan maksimal. Yang kedua adalah memetakan kebutuhan belajar peserta didik di dalam kelas. Memetakan ini penting juga karena setiap peserta didik itu memiliki kebutuhan belajar yang berbeda, yang beragam. Maka perlu dipetakan mulai dari keempat aspek tadi. Aspek proses, produk, lalu aspek konten, dan juga lingkungan belajar. Yang ketiga adalah menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Strategi ini termasuk strategi pembelajaran dan juga alat penilaian yang digunakan, mulai dari asesmen diagnostik atau asesmen awal, asesmen hingga asesmen sumatif gitu. Yang keempat adalah merancang kegiatan pembelajaran diferensiasi berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan belajar peserta didik. Nah, ini digunakan untuk melaksanakan proses pembelajaran yang optimal dan menjadikan hasil pembelajaran yang baik sesuai dengan langkah dan juga tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah melakukan refleksi secara berkelanjutan. Refleksi ini bertujuan untuk menjadikan pembelajaran di setiap topik yang diajarkan itu sesuai dengan hasilnya dan sesuai dengan harapan dari tujuan pembelajaran. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.